Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu sekalian dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kehidupan, mengembalikan nyawa kita sehingga tadi pagi kita bisa bangun untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas adalah bab ke-7 yang judulnya minasyirki lubsul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala aw daf'ihi. Di antara kesyirikan adalah menggunakan gelang atau tali atau yang semisalnya untuk menghilangkan bala atau untuk menolak bala. Ya. Tes. Jadi babnya minasyirki lubsul halaqah atau al-khayt li raf'il bala atau daf'ihi. Bahasa Indonesianya termasuk kesyirikan menggunakan lubsu artinya memakai ini artinya gelang atau khayt artinya tali atau benang untuk menghilangkan bala artinya bencana atau daf'uhu atau daf'ihi itu menolaknya. Perhatikan di sini, ini judul yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, termasuk kesyirikan memakai gelang atau tali atau benang untuk menghilangkan bencana atau untuk menolaknya. Kebanyakan ini masih bicara tentang jimat. Tentang apa? Jimat. Kebanyakan orang kalau pakai jimat bentuknya berupa gelang atau berupa apa? Tali. Tali yang diikat di tangan, tali yang diikat di perut, ya. Tali yang ikat di kaki, di paha, ya, di leher. Di telinga ada enggak? Enggak ada ya. Di leher ya, diikat. Tujuannya apa? Dua tujuannya. Untuk menghilangkan bala, sudah terkena bala. Sudah terkena penyakit. Sudah terkena bencana. Maka dengan memakai itu, dia merasa akan hilang. Atau daf'uhu, atau menolak sebelum datang. Dia pakai sebelum terkena bencana, supaya bencana tidak datang. Jadi di sini tujuannya dua. Pertama, untuk menolak bencana yang sudah terlanjur datang. Yang kedua, menolak bencana sebelum datang. Seperti orang sekarang, misalnya pasang jimat di mobilnya, ya. Pasang jimat di mobilnya supaya tidak terkena apa-apa, atau dia pasang jimat di tunggangannya. Kalau zaman dahulu mereka pasang jimat di onta, di kuda, supaya tidak terkena ain, tidak terkena hasad misalnya, tidak terkena penyakit, ya.
di rumah mereka pasang rajah-rajah misalnya, mereka gantungkan supaya tidak terkena kebakaran, terkena musibah dan yang lainnya. Ini pembahasan tentang masalah jimat ya. Tujuannya adalah untuk menolak bala yang sudah datang atau untuk menghindarkan bala yang akan datang. Paham insyaallah? Paham tidak? Baik. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini kadang-kadang kita terbetik dalam hati kita pembahasannya sepele, ya. Tapi kalau kita lihat kenyataan masyarakat di tanah air kita, ternyata pembahasannya tidak sepele. Masih banyak orang yang pakai jimat. Masih banyak orang yang pakai gelang untuk menolak bala. Masih banyak orang yang pakai gelang untuk menghilangkan penyakit. Dan itu masih banyak. Kemarin waktu saya ngisi di Lombok, ya, ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana saya pakai jimat ada foto tuan guru, ya. Jadi mereka pasang jimat, foto tuan gurunya dilipat, dimasukkan di jimat, tadi pakai di pinggangnya, ya. Tadi pakai di motornya terkadang, tadi pakai di tangannya, dan itu mereka lakukan. Dan saya lihat sendiri, bahwasanya mau tuan guru, mau kiai, ya, datang kadang di rumah dipasang, ya, itu ada keyakinan. Keyakinan dengan dipasang foto kiai tersebut atau tuan guru tersebut, rumah ini akan berkah atau menolak bala, ya. Setannya mungkin enggak berani masuk lihat fotonya, ya. Pelaris. Dan mereka pasang juga di toko-toko, di kios-kios, di warung-warung mereka pasang, ya. Padahal mereka tidak kasih royalti sama tuan gurunya, ya. Tapi mereka pasang tujuannya untuk pelaris atau untuk menolak bala. Saya pernah disebutkan cerita di suatu kota di tanah air terjadi kebakaran. Semua toko kebakaran kecuali ada satu toko tidak kebakaran. Toko tersebut rupanya ada foto tuan gurunya di situ. Ini bahaya seperti ini. Saya kan tuan guru yang menyelamatkan. Ya. Dia tidak tahu bahwasanya toko-toko yang lain juga banyak fotonya, kebakar juga, ya. Cuma ini kebetulan saja tidak kebakar. Tapi dikait-kaitkan bahwasanya ini tidak terbakar gara-gara foto tersebut. Inilah kesyirikan yang terjadi. Ya, kesyirikan terjadi. Karenanya sangat mengerikan nih. Belum kesyirikan yang lain, ya. Seperti memberi sajen buat arwah, ya. Di sana di Lombok, di Gunung Renjani atau di Palu atau di mana, sangat menyedihkan, ya. Kesyirikan masih banyak terjadi. Oleh karenanya jangan terpedaya dengan perkataan sebagian orang bahwasanya dakwah tauhid adalah dakwah yang sudah kuno. Tidak kuno. Sampai sekarang masih banyak orang terjerumus dalam kesyirikan. Masih banyak orang yang berpemahaman liberal. Dan itu bertentangan dengan tauhid. Masih banyak orang yang kejawen. Masih banyak tidak? Masih banyak. Masih banyak. Masih banyak agama-agama lain yang perlu tahu tentang tauhid. Tauhid bukan buat orang Islam saja. Masih banyak Hindu, masih banyak Buddha, masih banyak Nasrani, masih banyak Yahudi, masih banyak Konghucu, masih banyak Taoisme dan macam-macam. Dakwah tauhid harus terus digalakkan, harus terus diperhatikan, ya. Tentunya dengan dakwah yang lain pula, ya. Semuanya Islam, kita masuk Islam dengan kafah. Bukan tauhid saja yang kita bahas, yang lain tidak, ya. Yang lain juga penting. Masalah riba juga penting, masalah muamalah juga penting, hubungan suami istri juga penting, ya. Jangan sampai kita bilang tauhid saja yang lain tidak dibahas, itu juga ngawur, ya. Kita masuk Islam dengan kafah, semuanya dibahas. Semuanya dibahas, ada spesialis masing-masing. Tapi yang kita tidak suka tatkala sebagian orang kemudian menganggap remeh masalah tauhid. Penyimpangan dalam tauhid masih banyak. Masih ada Syiah, masih ada Jahmiyah, masih ada Mu'tazilah, masih ada Khawarij, masih ada takfiri, masih banyak. Maka pembahasan tauhid tetap perlu untuk kita perhatikan, masalah akidah, ya. Lagi saya dengar kemarin di YouTube ada seorang pujangga atau budayawan, ya, yang kemudian bela sajen-sajen. Katanya, sajen apa masalahnya, katanya. Sajen enggak apa-apa. Subhanallah. Itu yang bilang syirik-syirik suuzan saja. Gimana suuzan? Yang jelas sajen taruh buat ruh, sajen taruh buat dewa, jelas kok. Syirik itu.
Dia gampangkan masalah syirik. Ini budaya, ini Nusantara, ini apa kacau semua. Ya. Oleh karena seorang belajar, dia selamatkan dirinya dan dia selamatkan keluarganya, dia selamatkan, sampaikan kepada kerabatnya agar mereka terjauhkan dari bahaya kesyirikan. Ya. Mending seorang meninggal dunia dalam kondisi miskin, terkena bencana tapi di atas tauhid, daripada kaya raya hidup bergelimang harta namun di atas kesyirikan. Baik. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas sekarang kata Syekh minasyirki, termasuk kesyirikan lubsul halaqati wal khayt, menggunakan gelang atau tali atau benang. Ada di tambahnya wa nahwihima dan yang semisalnya. Saya kurang di situ ada tulisan wa nahwihima. Jadi kata beliau sini wa nahwihima, itu yang semisal keduanya. Maksudnya apa? Syekh ingin menjelaskan bahwasanya yang namanya jimat itu bukan cuma gelang, bukan cuma apa? Tali. Yang semisal keduanya banyak. Jadi jimat itu suatu yang digantung, suatu yang dipasang, suatu yang ditempelkan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bala yang sudah menimpa atau untuk menolak bala sebelum apa? Sebelum datang. Itu semuanya adalah kesyirikan. Itu adalah semua jimat. Oleh karena jimat mencakup apa saja. Bisa jadi tadi keris dijadikan jimat. Orang punya keris taruh di rumahnya. Dia tidak gantungkan, tapi dia punya keyakinan kalau dia ada keris itu dia akan apa? Aman. Itu jimat namanya. Ya. Atau misalnya tadi dia menggantungkan foto tadi, foto gurunya. Dia gantungkan di rumahnya dengan keyakinan dengan ada foto tersebut, bala tidak akan masuk, setan tidak akan masuk, ya. Maka sama, itu juga adalah jimat. Ya, dan ini mencakup semua yang digantungkan, satu yang ditempel. Yang penting tujuannya ini, untuk menolak bala atau untuk jangan sampai bala itu datang. Apapun bentuknya. Ya. Tapi di antara bentuk jimat yang lain apa? Pakai apa? Susuk bukan, susuk dia bukan jimat, dia mempercantik. Mempercantik, dia sihir lain. Susuk itu mempercantik, memperindah, ya, mempermudah, mempersyirik. Ada lagi jimat yang lain apa? Kadang-kadang orang dulu, kalau saya masih kecil, anak-anak dulu, kawan-kawan dulu main apa? Main judi. Supaya menang, harus pakai jimat. Jimatnya apa? Saya masih kecil dulu, masih kecil di Papua. Ya. Di Papua pun ada jimat ya. Maka kita cari, saya juga ikut cari ya. Cari apa? Cari cicak yang ekornya 2. Ini tuh jarang ya, ada cicak mungkin ekornya terpotong, tumbuh lagi, jadi 2. Cari kita di mana mau dapat ekor 2 kita bunuh. Kita ambil ekornya, kita keringkan, kita bungkus jadikan apa? Jimat. Tetap aja kalah. Syiriknya kurang ya. Apalagi? Ya. Banyak orang jimat-jimat macam-macam. Ya. Ya. Semua pokoknya yang dipakai, yang digantungkan, yang diikatkan, ditempelkan. Tujuannya untuk menolak bala yang sudah ya, mengangkat bala yang sudah datang atau menolak bala supaya tidak datang, maka itu adalah bagian daripada kesyirikan. Jadi tidak terbatas pada gelang maupun apa? Maupun benang. Sesuatu yang dia bawa meskipun bukan gelang, yang dia anggap sebagai menolak bala. Saya tadi katakan keris, dia bawa keris, dia punya keyakinan. Kalau dia pakai keris ini dia akan selamat. Dia pakai keris ini setan tidak akan menggoda. Itulah jimat. Itulah jimat. Tidak harus dia gantungkan. Tidak harus dia tempelkan, dia bawa apapun, ya. Dia merasa itu bisa menolong dia, bisa menjauhkan dia daripada gangguan, maka itu jimat. Taib. Termasuk kesyirikan. Kesyirikan sini maksudnya apa? Syirik besar atau syirik kecil? Syirik sini siapa? Syirik besar atau kecil? Pakai jimat syirik besar atau syirik kecil?
Syirik pakai jimat itu syirik kecil. Hukum asal jimat adalah apa? Syirik kecil. Kenapa? Karena kebanyakan orang tatkala pakai jimat, dia menganggap jimat hanya sebagai sebab. Ya, yaitu syirik kecil yaitu menganggap jimat hanya sebagai sebab. Hanya sebagai sebab. Dan inilah keyakinan kebanyakan orang. Kebanyakan masyarakat. Ini syirik kecil. Syirik kecil. Bisa menjadi syirik besar. Kapan syirik besar? Besar jika meyakini jimat itulah jimat tersebut langsung punya pengaruh. Bukan hanya sebagai sebab. Kalau kita tanya masyarakat, kebanyakan masyarakat yang mereka yakini ini, yaitu bahwasanya jimat itu hanya sebagai sebab. Kata mereka, kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang akan menolak bala, Allah yang akan menghilangkan bencana. Saya pakai jimat ini hanyalah sebagai apa? Sebab. Itulah syirik kecil. Kapan dia meyakini jimat ini sakti, bisa menolak setan secara langsung tanpa ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah syirik besar. Namun kebanyakan orang yang dia yakini ini syirik apa? Syirik kecil. Namun saya ingatkan, tatkala kita menamakan itu syirik kecil, bukan dia berarti dosa kecil. Saya sering sampaikan, dibedakan syirik kecil, syirik besar, bukan berarti syirik tersebut dosa kecil. Tetapi untuk membedakan bahwasanya syirik kecil itu tidak membuat orang kekal dalam neraka jahanam. Adapun syirik besar membuat orang kekal dalam neraka jahanam. Ini sama seperti syariat membagi kufur kecil, kufur akbar. Kufur kecil itu bukan berarti dosa kecil, dia dosa besar. Cuma dinamakan kufur kecil untuk menjelaskan orang yang terjerumus dalam kufur kecil ini, dia tidak keluar dari Islam dan dia tidak kekal dalam neraka jahanam. Sama nifak kecil, nifak akbar. Nifak asgor, nifak akbar. Nifak akbar itu nifak akidah, keyakinan. Ingkar kepada syariat Islam, ingkar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia KTP-nya Islam. Itu syirik, itu kekufuran, nifak akbar. Nifak kecil seperti suka berdusta, suka mengingkari janji, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Kalau dikasih amanah selalu berkhianat. Itu bukan dosa kecil, dosa besar itu. Tetapi dinamakan nifak kecil untuk membedakan dia dengan nifak apa? Besar. Jadi saya ulangi penamaan. Nifak kecil, nifak asgor, syirik asgor, kufur asgor itu bukan berarti nifak, kemudian syirik dan kufuran itu dosa-dosa kecil. Bukan. Dia semuanya dosa besar, cuma untuk membedakan ada yang lebih besar daripada itu yang berbahaya yang buat orang kekal dalam neraka jahanam, yaitu nifak akbar, syirik akbar sama kufur apa? Akbar. Nah, jimat ini dosa bukan dosa kecil, dia dosa besar, tetapi dia termasuk syirik apa? Kecil. Paham tidak ibu-ibu? Saya ragu-ragu ibu nih. Ibu paham tidak? Karena ibu-ibu banyak yang lemot ya. Kalau udah hitung-hitungan baru cepat biasanya, hitung-hitung belanjaan ya. Saya ulangi, ibu-ibu paham atau tidak? Coba apa yang dipahami? Apa yang dipahami apa? Bahwasanya, coba satu orang maju nih, coba. Itu tunjuk-tunjukkan sekarang, nggak berani. Coba. Sini ya sini. Nanti bulan depan sudah ini bulanan kan? Nanti di copy bukunya. Coba. Yang syirik aja Ustaz. Iya syirik aja, nggak usah yang lain-lain, nggak usah bahas suami. Pembagian sih.
Bismillah. Pembagian syirik besar dan syirik kecil bukan berarti syirik kecil itu sama dengan dosa kecil. Ya. Syirik kecil tetap berupa dosa besar, tapi tidak mengeluarkan seseorang dari Islam dan tidak kekal di neraka. Nah, iya benar. Syukran. Jazakillah khairan. Ya. Ini satu aja yang paham, yang lain belum tentu. Tayyib. Untuk bisa memahami hal ini, kita katakan jimat itu dikatakan sebagai syirik asghar. Kenapa? Karena dia dianggap merupakan sebab untuk menolak bala. Padahal dia bukan sebab. Dia bukan sebab yang syar'i. Dia bukan sebab yang syar'i. Makanya seperti seorang melakukan hal-hal yang bukan merupakan sebab syar'i, dianggap sebagai sebab, itu bisa terjumus dalam syirik asghar. Contoh seperti menganggap angka 13 angka sial, itu sebab. Dia menganggap 13 sebab untuk apa? Kesialan. Padahal Allah tidak pernah menjadikan 13 merupakan sebab kesialan. Itu syirik asghar. Contohnya seperti itu. Nah, untuk memahami masalah syirik ini, kita perlu memahami tentang masalah sebab. Karena di sana ada orang-orang yang menyimpang tentang memahami masalah sebab. Ya. Tolong dihapus. Baik, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bicara tentang sebab, ya. Sikap kelompok-kelompok dalam menyikapi sebab. Ada 3 kelompok secara umum, ya. Yang pertama tentunya Ahlus Sunnah. Ini diantaranya Sufiyah, kadang yang terjerumus dalam kesyirikan, atau ngajil. Gampangannya yang berlebih-lebihan, Yang ketiga, penolak sebab. Dalam kurung nufatul asbab. Ahlussunnah wal jamaah tengah-tengah, ya, meyakini adanya sebab. Pertama, adanya sebab yang menimbulkan akibat. Tetapi yang menentukan akibat adalah siapa? Adalah Allah. Sebab dan akibat diciptakan dan ditentukan oleh Allah. Yang sebab akibat inilah yang senang dikenal sebab akibat. Inilah yang sering dikenal dengan sunnatullah. Karena
sebab dan akibat. Yang atur adalah Allah. Maka jika Allah berkehendak, bisa dirubah oleh Allah. Baik. Kita dalam kurung ini sebab punya pengaruh. Sekarang kita ingin menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah, tentang masalah sebab. Dalam akidah Ahlussunnah atau yang diyakini oleh masyarakat umum, sebab itu menimbulkan apa? Akibat. Orang bakar timbul panas. Api merupakan sebab timbulnya apa? Panas. Berarti api punya pengaruh timbulnya panas atau tidak? Ya, punya pengaruh. Makanan menimbulkan kenyang. Sebab makan maka menjadi apa? Kenyang. Maka makanan itu punya pengaruh untuk menimbulkan apa? Rasa kenyang. Tetapi Ahlussunnah meyakini yang menentukan akibat adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering orang melakukan sebab namun tidak timbul akibat. Contoh, orang berobat. Obat merupakan sebab untuk timbulnya apa? Kesembuhan. Tetapi tidak sembuh. Tidak sembuh. Kenapa? Karena akibatnya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kita yakin bahwa seluruh akibat adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanyalah sebab. Namun yang menentukan kepastian akibat adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini juga bahwasanya sebab dan akibat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan sebab, Allah yang menentukan apa? Akibat. Nah, sebab dan akibat ini yang sering dikenal dengan sunnatullah, ya. Sunnatullah bahwasanya kalau nanya api akan membakar. Sunnatullah bahwasanya air akan membasahi. Sunnatullah kalau orang bertakwa akan diberi kebahagiaan. Demikian, ini namanya sunnatullah berlaku. Sunnatullah bahwasanya orang bermaksiat akan diberikan kegelisahan. Ini namanya sebab akibat ini Allah jalankan di alam semesta ini aturan Allah. Namanya sunnatullah, ya. Nah, tatkala kita tahu sebab dan akibat yang atur adalah Allah, maka jika Allah berkehendak bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturan tersebut bisa dirubah dan itu terkadang disebut dengan mukjizat. Disebut dengan apa? Mukjizat. Contoh sederhana, api fungsinya membakar. Api merupakan sebab untuk apa? Membakar. Tetapi tatkala Allah berkehendak, api menjadi sebab yang menimbulkan lawan daripada akibat yang seharusnya. Api akhirnya menjadikan dingin. Sebagaimana dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu Nabi Ibrahim diikat kemudian dilemparkan ke dalam lautan api. Api harusnya membakar. Sunnatullahnya api itu apa? Membakar atau tidak? Membakar. Seandainya Allah, maka Allah perintahkan setelah itu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin dan penuh keselamatan untuk Ibrahim. Sampai Allah sebutkan dua. Jadilah kau dingin dan penuh keselamatan. Kalau dingin bisa jadi api yang harusnya panas jadi dingin sekali sehingga Nabi Ibrahim tidak selamat. Bayangkan api yang tadinya buat panas bisa jadi sangat dingin sehingga saking kedinginan Nabi Ibrahim tidak selamat alaihissalam. Maka Allah kumpulkan dua, jadilah kau dingin dan keselamatan bagi apa? Ibrahim. Ini yang bisa kita ambil dari kisah ini. Perhatikan Ibu. Tadi Nabi Ibrahim bilang apa? Ya naru, wahai api, apa? Dinginlah dan keselamatan bagi siapa? Ibrahim alaihissalam. Bagi Ibrahim alaihissalam. Ini faedah yang bisa kita ambil. Pertama, asalnya api apa? Api membakar. Sesuai dengan sunnatullah. Sunnatullah atau teori
Sebab akibat, ya. Paham atau tidak? Seandainya. Terus yang kedua. Lalu Allah perintah api untuk berubah atau keluar dari sunnatullah, keluar dari aturan yang semestinya, yang biasanya. Bahkan api menimbulkan sesuatu yang sangat dingin. Makanya karenanya ditambah apa? Tambah keselamatan. Keselamatan. Baik. Pada yang ketiga, seandainya Allah tidak perintah, maka api apa? Api membakar. Maka api akan membakar. Berarti api itu sebab untuk apa? Membakar. Paham ini? Paham tidak? Ibu-ibu lemot atau paham? Tatkala Allah berfirman, wahai api dinginlah engkau dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim. Ada berapa yang bisa kita ambil? Kita mengatakan asalnya api membakar. Sesuai dengan sunnatullah, teori sebab akibat. Paham? Kita lihat yang faedah ketiga. Seandainya Allah tidak perintah, maka api akan apa? Membakar. Berarti api punya pengaruh atau tidak? Berarti api itu berpengaruh. Api berpengaruh untuk membakar. Ini kenapa saya perlu tekan ini? Karena kita akan bantah orang-orang Asy'ariyah. Antum harus paham ini dulu sebentar dengan baik. Jadi api punya pengaruh untuk membakar atau tidak? Yang menciptakan api punya pengaruh untuk membakar siapa? Allah. Api punya pengaruh untuk membakar. Yang membuat api menjadi bisa membakar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak perintahkan api untuk jadi dingin, maka api tersebut akan membakar sesuai dengan yang Allah ciptakan bagi api. Tetapi karena Allah ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim, maka Allah perintahkan api untuk berbalik. Seharusnya membakar malah menjadi sangat apa? Dingin. Supaya Nabi Ibrahim selamat, maka ditambahkan bardan wa salaman, dingin dan keselamatan. Ini dalil untuk kita pahami bahwasanya sebab akibat itu berlaku. Namun karena Allah yang menciptakan sebab akibat, Allah bisa merubah sebab tanpa akibat. Sebagaimana banyak obat tidak menjadikan apa? Kesembuhan, paham? Allah bisa menjadikan akibat tanpa sebab. Dan Allah bisa menjadikan sebab menimbulkan akibat yang berlawanan. Sudah dicatat belum? Diulang. Pusing? Kenapa? Kenapa? Oh, tidak fokus. Fokusnya kemana tadi? Ulang. Oh, kameranya nggak fokus. Memang tidak ada di sini memang. Ini baru dibicarain. Belum ditulis. Biasanya ininya besar kok. Ya, kenapa kecil sekarang? Yang begini. Oh. Sudah Ibu, saya ulangi. Saya ulangi. Udah belum? Perhatikan sini. Karena sebabnya akibat yang atur adalah Allah, maka jika Allah berkehendak bisa dirubah oleh Allah. Maka ini bisa menimbulkan berbagai kemungkinan. Pertama, sebab tanpa akibat. Yang kedua, akibat tanpa sebab. Yang ketiga,
sebab menimbulkan akibat yang berlawan, akibat yang berbalik. Yang ini terkadang disebut dengan apa? Mukjizat semua ini. Mukjizat itu berarti apa? Perubahan sunatullah. Kita sudah yakini bahwasanya sebab dan akibat diciptakan siapa? Allah. Karena yang ciptakan Allah, maka Allah bisa menjadikan sebab tidak menimbulkan akibat. Contoh, sebab tanpa akibat. Banyak orang menikah harusnya menimbulkan anak. Suaminya tidak ada masalah, istrinya tidak ada masalah. Tapi setelah berhubungan berulang-ulang tidak bisa hamil. Ini terjadi sampai ada seorang menikah, sampai 18 tahun dia menikah. Saya dengar ini pertanyaan di Masjidil Haram. Seorang menikah 18 tahun tidak punya anak. Akhirnya mereka cerai. Yang satu nikah punya anak, yang satu menikah punya anak lagi. Subhanallah. Mereka gabung berdua tidak bisa punya anak. Sebab tanpa akibat. Sebab tanpa akibat. Bisa Allah berkehendak sebab tanpa akibat. Banyak obat ini harusnya menyembuhkan, tapi ternyata tidak sembuh. Dokter terkadang terlalu pede, ini sembuh ternyata tidak sembuh. Kenapa? Allah cabut akibat dari sebab tertentu. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Contoh terkadang akibat tanpa sebab. Akibat tanpa sebab. Dan ini banyak ya. Tahu-tahu orang diberi rezeki tanpa sebab. Dia tidak melakukan apa, tahu dapat rezeki ya. Tahu-tahu dikasih orang, tahu-tahu apa banyak. Ya. Contoh Nabi Adam alaihissalam diciptakan tanpa ayah dan ibu. Contoh Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa sebab adanya pernikahan. Ada akibat Allah ciptakan tanpa apa? Sebab. Bisa Allah ciptakan akibat tanpa sebab. Ya. Contoh lagi seperti Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qultum ya Musa wa idz istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi asakal hajar. Famfajarat minhu 12 ayna. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Dalam surat Al-Baqarah. Tatkala kalian yaitu orang kaumnya Nabi Musa minta air dari Musa. Mereka berjalan di tengah perjalanan, mereka kehausan, tidak ada sungai, tidak ada sumber air, tidak ada mata air. Mereka bilang, "Musa minta air sama Allah." Dan Musa berdoa. Maka kemudian Allah berikan mukjizat. Allah mengatakan, "Pukulkan tongkatmu kepada batu." Waktu batu dipukul, langsung keluar 12 keran air. Batu gini bulat. Ada kerannya 12. Enggak ada saluran airnya. Enggak ada sumber airnya. Orang-orang Bani Israel kemana-mana bawa batu itu. Kalau haus tinggal buka apa? Keran. Bisa keluar air tanpa sebab. Dari mana airnya datang? Enggak tahu. Nabi SAW bisa keluar air dari jarinya. Dari mana? Enggak ada sebab sini, enggak ada saluran air. Itu namanya akibat tanpa apa? Sebab. Akibat tanpa sebab. Karena Allah yang itu namanya mukjizat. Sama seperti sebab justru membuat akibat yang berbalik. Sebab membuat akibat yang berbalik. Contohnya tadi api. Api harusnya membakar. Allah berkehendak menimbulkan sebab yang terbalik. Justru membuat apa? Dingin. Dan ini merupakan bukti bahwasanya ada yang mengatur alam semesta. Tatkala dia mengatur alam semesta, dia bisa merubah alam semesta tersebut. Makanya waktu Nabi Ibrahim alaihissalam berdebat sama orang yang mengaku Tuhan Raja Namrud, ya, alam taro ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar. Kata Allah, tidakkah engkau lihat tatkala Nabi Ibrahim berdialog dengan orang yang mengaku sebagai Tuhan. Ya. Kata Ibrahim, "Rabbku menghidupkan dan mematikan." Kata orang ini, "Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan." Wih, bukan cuma Tuhanmu, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kalau kau punya Tuhan, saya juga Tuhan. Mana buktinya menghidupkan dan mematikan? Kata dia, gampang. Dia panggil 2 orang yang di penjara, dua-duanya divonis mati. Yang satu kata dia, saya bebaskan, berarti saya hidupkan dia, enggak jadi mati. Yang satu saya matiin. Ini Raja Bahlul, Tuhan kok Bahlul? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya orang sudah mati dihidupin, ya. Tapi karena dia Bahlul, ya. Dia bilang, nih 2 orang, saya sudah vonis mati. Yang satu saya bebaskan, berarti saya hidupkan. Harusnya mati, jadi hidup. Yang satunya, saya tetap vonis mati.
susah berdebat dengan orang bahlul. Akhirnya Nabi Ibrahim sudah, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Sungguhnya Tuhanku Allah mendatangkan matahari dari timur. Dia mengatur alam semesta ini. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau kau memang Tuhan, kau bisa rubah sunnatullah. Kau bisa rubah teori sebab akibat. Kau bisa rubah yang harusnya matahari dari timur sekarang dari barat. Fabuhita alladzi kafar. Maka orang kafir ini terdiam. Allah mampu enggak merubah matahari dari barat ke timur? Mampu, karena Dia yang menciptakan seluruh sebab dan akibat. Dan itu akan terjadi pada hari kiamat kelak. Ya. Inilah akidah Ahlussunnah tentang masalah sebab akibat. Tolong dicatat. Sudah catat belum? Sudah semua siap dihapus? Hah? Boleh dihapus? Catat dulu, catat dulu. Sudah difoto? Sudah ya? Satu orang foto di-share ya. Jangan cuma share masakan dan minuman dan dompet dan sepatu ya. Share juga pengajian ya. Ibu kan suka share itu. Share tas. Sudah ibu-ibu? Baik. Ini biasanya ada plastiknya biasanya. Enggak, sudah ya? Sudah. Baik, kita lanjutkan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu-ibu menjadi istri-istri yang salehah. Masuk surga semuanya ya. Jadi bidadari di surga. Jangan jadi bidadari di gua hantu ya. Baik. Sebab ada dua. Syar'i, tidak syar'i. Syar'i bisa diketahui dari dua. Ada dalilnya. Contohnya tentang madu. Contoh madu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas." Surat apa itu? An-Nahl ayat berapa? Enggak tahu ayat berapa. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fiha shifaa'un linnas. Contoh dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, surat 16 ayat berapa enggak tahu. Kemudian contohnya lagi habatus sauda. Habatus sauda shifaa'un likulli da, obat bagi siapa? Penyakit. Ini dalil bahwasanya madu dan habatus sauda adalah sebab untuk obat. Dalilnya kita tahu secara syar'i ada dalilnya. Yang kedua dengan bukti praktek.
Contoh nasi bikin gemuk. Ini jelas ini. Orang kalau makan nasi terus lama-lama jadi apa? Gemuk ya. Kalau usah dipakai dalil, enggak usah pakai dalil. Buktikan aja intinya makan lama-lama jadi apa? Gemuk. Ini syaratnya sebabnya harus zahir ya. Syaratnya harus apa namanya? Kasat mata apa? Mata dan ilmiah. Ya. Tidak syar'i bisa dua. Pertama, dilarang dalam syariat. Banyak contohnya dukun. Dukun, ini sebab. Bisa barang bisa ketemu. Bisa barang hilang bisa apa? Ketemu. Buktinya benar, ada dukun yang cari barang hilang bisa apa? Ketemu, bisa. Ke dukun. Ya. Bisa bikin orang sakit. Benar, dia pelet orang tersebut, dia santet orang tersebut saya sakit. Terjadi, ada sebab apa? Akibat. Tapi dilarang dalam apa? Syariat. Judi bisa bikin kaya mendadak, ada manfaatnya. Ya, khamar, bir bisa juga ya. Ada manfaatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya kepada engkau tentang al-khamr wal maisir dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Kata Allah, mereka bertanya kepada engkau tentang khamr dan perjudian. Katakanlah bahwasanya keduanya itu ya ada dosa dan ada manfaat-manfaat. Ada manfaat-manfaat. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Berarti Allah menetapkan dalam Al-Quran judi ada manfaatnya. Khamar juga ada manfaatnya. Bayangkan orang punya hutang, tahu-tahu main judi menang. Manfaat atau tidak? Manfaat, hutangnya jadi lunas. Orang tadinya stres macam-macam minum khamar, hilang stresnya. Ya, meskipun beberapa saat stres kembali. Tetapi ya, untuk menghilangkan stres dia minum apa? Khamar. Ada kelezatan dia rasakan. Ada stres hilang. Berarti ada manfaatnya, tapi ini semua dilarang dalam syariat. Dilarang dalam syariat. Dukun ada manfaatnya. Ya, babi ada manfaatnya. Babi banyak manfaatnya. Contoh apa? Babi. Ada babi manfaatnya banyak. Buat enzim lah, buat anu lah, buat inilah, buat tas, buat macam-macam. Bulu babinya bisa buat apa? Kuas kue. Ya tidak? Banyak babi itu manfaatnya. Ya. Ada manfaat-manfaatnya maksud saya. Ada manfaat-manfaatnya. Tapi dilarang atau tidak? Dilarang. Dia punya sebab tapi dilarang dalam syariat. Tentu ada hikmah yang Allah kehendaki. Dia merupakan sebab namun tidak syar'i. Yang kedua, hanya waham, prasangka. Hanya prasangka tanpa ada bukti ilmiah. Ilmiah yang kasat mata. Ini juga tidak syar'i. Contoh seperti tadi seperti angka 13 sebab apa? Sebab sial. Contoh 13 angka sial. Ini semua kata orang iya tapi ini nggak bisa dibuktikan. Ini tidak benar dan dilarang dalam syariat. Contoh feng shui itu apa? Ya. Feng shui. Sui ngerokok. Feng shui ya. Apa lagi? Tidak logis. Misalnya dengan tarik napas kemudian bisa mukul dari jauh. Enggak boleh, itu pakai jin. Tenaga dalam yang apa? Dari jauh kemudian bisa narik orang sudah curi barang tarik. Diputar-putar. Orangnya keputar-putar langsung. Itu karena pencurinya ada jinnya, kawannya sendiri. Makanya diputar-putar. Tapi kalau orang biasa ya nggak bisa. Kalau dia bisa begitu, harusnya main bola Indonesia nggak pernah kalah. Tinggal bolanya masuk, gol.
Mau cing, masuk. Bisa harusnya kan jagoan semua bisa cing. Dari jauh bisa nyetir bola, tapi nggak bisa. Karena dalam SOP-nya nggak boleh begitu ya. Sama jin-jin nggak boleh. Ada kode etik di antara para jin, nggak boleh begitu. Ya. Itu semua khurafat, pakai jin. Makanya mereka hanya bisa berkelahi melawan orang yang punya ilmu gitu juga. Sehingga terjadi berbagai macam grup, mereka bertengkar sama-sama punya ilmu begitu. Baru dia bisa kalahkan karena jinnya sana kalah dengan jinnya kita. Tapi kalau orang biasa-biasa gimana mau menang? Makanya katanya Indonesia jago-jago sakti-sakti tapi dijajah Belanda 350 tahun. Lawan Jepang yang enggak jago-jago juga enggak bisa. Jepang 3,5 tahun nih bikin Romusa siksaan yang luar biasa. Mana sakti-sakti enggak ada bermanfaat. Nah, makanya saya bilang ini contohnya tenaga dalam yang kayak gitu-gitu. Itu juga sebab benar-benar bisa. Tapi itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Bagaimana sih minta jelas? Dari usaha kemudian dari pernapasan akhirnya bisa narik orang dari jauh. Enggak masuk akal. Sama orang mulai sekarang pakai gelang-gelang juga. Sekarang orang-orang pakai jimat di Lombok sana. Dilarang pakai jimat, kata mereka ini jimat. Ini bukan jimat sebenarnya. Terus apa? Ini kayu, jin takut sama kayu ini. Itu mereka bilang. Jadi saya pakai kayu dari akar pohon tertentu. Jin takut dengan kayu tersebut. Ente tahu dari mana jin takut sama kayu tersebut? Tahu dari mana dia? Dia nggak bakalan tahu. Yang bilang gitu biasanya dukun yang kasih tahu. Itu jin takut sama apa? Akar pohon itu. Paham? Jadi intinya saya ingin menyampaikan, tidak semua sebab yang menimbulkan akibat lantas boleh. Apalagi sebab yang tidak menimbulkan apa? Akibat. Kesimpulannya, tidak semua sebab yang menimbulkan akibat lantas dibolehkan. Ini yang intinya tuh ini. Karena orang katanya ini berhasil. Tidak semua yang berhasil kemudian apa? Dibolehkan. Orang ke dukun berhasil, orang minum khamar berhasil, orang berobat dengan babi berhasil. Tapi tidak semua yang menimbulkan akibat lantas menjadi apa? Boleh. Tapi kita terikat dengan syariat. Harus syar'i ada dalilnya atau terbukti dengan praktik yang nyata. Ya. Secara ilmiah bisa dibuktikan dengan kasat mata. Ya. Paham? Karena kebanyakan orang terjerumus dalam masalah jimat, mereka menganggap itu merupakan sebab, ternyata sebab yang tidak syar'i. Jimat itu sebab yang tidak syar'i dan tidak menimbulkan akibat. Jimat itu selain tidak syar'i, selain bertentangan dengan dalil dan dia tidak menimbulkan apa? Akibat. Saya ulangi. Jimat itu apa? Bertentangan dengan dilarang dalam syariat. Dilarang dalam syariat. Yang kedua apa? Tidak menimbulkan apa? Akibat. Apa hubungannya? Cicak ekor 2 kemudian menang dalam judi. Enggak ada hubungannya. Dan itu sudah dibuktikan oleh kawan-kawan, tetap aja kalah ya. Sudah habis waktu kah? Belum. Taib, kalau sudah difoto terus dihapus. Hapus tunggunya, tunggu, difoto dulu. Sekarang kita bahas lebih susah lagi, bentar lagi. Yang merah di atas 3 jangan dihapus, ya. Di bawah aja. Bapak-bapak maju sedikit biar yang di belakang bisa. Lagi pula sudah mau selesai. Setengah 10 sama tanya jawab kan?
Taib. Jadi itu secara sederhana tentang sebab dan akibat menurut siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Dan banyak dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang bahwasanya sebab menimbulkan akibat. Sekarang kita akan bahas tentang kelompok dua yang lain, yaitu kelompok penolak sebab di antara Asy'ariyah dan juga kelompok yang berlebih-lebihan dalam sebab. Contohnya orang musyrikin. Ya, orang musyrikin, ya, mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan sebab. Ya tadi, yaitu orang-orang yang pakai jimat. Mereka anggap jimat-jimat itu merupakan apa? Sebab. Padahal bukan apa? Sebab. Ya. Semua contoh yang apa? Kasih sajen. Ini juga menetapkan sebab, dengan sajen ini maka akan gini-gini. Semuanya ini syirik. Dan itu menetapkan sesuatu yang bukan sebab menjadi apa? Sebab. Berlebih-lebihan dalam masalah sebab. Contoh batu Quran yang ada di Pandeglang. Barang siapa yang keliling tawaf 7 kali, maka akan dikabulkan apa? Doanya. Sama, ini juga bukan sebab. Mana sebab muter-muter 7 kali kemudian doanya dikabulkan? Kalau di Ka'bah iya. Jadi batu Quran bagaimana ya? Jadi mereka cerita bahwasanya batu Quran ini asalnya ada seorang wali yang dia pergi haji, kemudian dia pulang ketinggalan pesawat atau ketinggalan kapal zaman dahulu kala, zaman bahala. Kemudian karena dia terlambat kapal, akhirnya dia lewat di bawah tanah. Lewat bawah tanah dari Mekah, kemudian sampai ke Pandeglang, dia keluar. Waktu dia masuk di sumur Zamzam, Kemudian dia sampai akhirnya keluar air Zamzam, akhirnya ikut keluar juga karena lewat bolongan dari Mekah sampai ke Pandeglang ya. Air Zamzam ikut keluar. Ini saya berdasarkan cerita sebagai seorang ustaz di sana. Dia ada yang meyakini demikian. Waktu air Zamzam itu keluar, khawatir air Zamzam di Mekah surut, akhirnya dia tutup pakai Quran. Quran tersebut akhirnya berubah menjadi batu, namanya batu Quran. Akhirnya mereka yakini kalau putar 7 kali, akhirnya bisa dikabulkan doanya. Contoh ini berlebih-lebihan. Gimana kemudian orang putar jadi doa dikabulkan ya. Ini semua khurafat ya. Ini khurafat. Dan banyak seperti ini ya. Ini berlebih-lebihan dalam menentukan sebab. Dalam menetapkan sebab. Kalau kita bisa bagi menjadi 2 ya. Itu saya bagi 2 ya. Yang pertama mungkin kita katakan tadi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Tadi pemakai jimat, ya, sajen, batu Quran. Yang kedua orang-orang yang lupa terhadap Allah. Sehingga hatinya fokus hanya kepada sebab. Dia lupa bahwasanya yang menentukan akibat adalah siapa? Allah. Seperti tadi orang yang yakin dengan dokter. Yakin kalau dokter itulah yang menyembuhkan. Contoh sederhana aja. Kalau enggak dokter itu enggak sembuh, ya itu namanya berlebihan terhadap dokter. Dia lupa bahwasanya yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini insyaallah dipahami. Sekarang menolak sebab. Ini adalah kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah. Yang mereka meyakini bahwasanya kita ini adalah seperti daun yang ditiup oleh angin, tidak bisa memiliki kemampuan apa-apa,
Tidak bisa membeli pengaruh apa-apa, dia hanya berjalan sesuai dengan alur angin tersebut. Seperti apa? Seperti daun yang atau bulu dengan daun. Daun terlalu berat. Bulu yang dihembuskan oleh angin. Tidak punya pengaruh apapun, pun hanya ikut angin, hanya ikut angin. Mereka terbagi menjadi dua secara besar, Jabriyah ekstrim, menolak sebab secara total, kemudian Jabriyah Asy'ariyah, ya, menetapkan sebab namun sebab tersebut tidak punya pengaruh. Yang mereka sebut dengan qudrah ghairu mu'aththirah. Itu kekuatan atau kemampuan yang tidak punya pengaruh. Qudrah ghairu mu'aththirah. Baik, saya akan jelaskan. Asy'ariyah memiliki suatu kaidah dalam masalah disebut kasbul asy'ari. Kasbul asy'ari. Mereka namakan dengan kasb. Kasbul asy'ari itu suatu qudrah ghairu mu'aththirah. Kekuatan yang tidak punya pengaruh. Maksudnya gimana? Mereka memandang sebab seluruh ada di sebab ini yang ada di alam semesta itu bukanlah sebab untuk menimbulkan akibat. Karena sebab tersebut tidak punya pengaruh untuk menimbulkan akibat. Tetapi akibat terjadi tatkala ada sebab, bukan karena sebab. Paham ibu? Tidak paham. Saya ulang. Saya sudah tahu ibu enggak paham. Kalau bapak insya Allah paham. Taib. Saya jelaskan ya. Jadi mereka orang-orang Asy'ariyah, ya, saudara-saudara kita dari kalangan Asy'ariyah, dalam keyakinan mereka, saya ulangi, saya sering menyampaikan dalam keyakinan Asy'ariyah. Kenapa? Karena banyak orang-orang dari saudara-saudara kita yang ngaku bermadzhab Asy'ariyah tidak ngerti akidah mereka. Mereka tidak ngerti akidah mereka. Contoh sederhana. Menurut orang Asy'ariyah yang mutaakhirin yang sekarang, Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tidak boleh ditunjuk, tidak boleh Allah di sana, tidak boleh Allah di mana, enggak boleh. Itu secara keyakinan seperti itu, tapi masyarakat sebenarnya tidak seperti itu. Masyarakat yang Asy'ariyah, mereka kalau ada masalah mereka bilang kita serahkan kepada yang di atas. Kalau yang di atas sudah menentukan, ini sudah digariskan oleh yang di atas. Sering mereka mengatakan demikian. Kalau mereka berdoa apa? Ke atas. Ini dalil bahwasanya mereka tidak ngerti akidah mereka. Padahal kalau menurut akidah Asy'ariyah enggak boleh kita tunjuk, enggak boleh. Kalau kita tunjuk berarti Allah ada satu pada arah. Sehingga ini tidak boleh menurut mereka. Contoh lagi mereka tidak ngerti akidah mereka. Akidah Asy'ariyah bahwasanya Al-Qur'an yang kita baca itu makhluk. Itu akidah mereka. Bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi masyarakat secara umum meyakini yang kita baca itu firman Allah. Meskipun mereka ngaku Asy'ariyah. Padahal akidah mereka ngawur, menyimpang dalam hal ini. Ini menyimpang dalam hal ini. Makanya waktu saya sempat beredar viral sebagian video saya dan saya bantah bentuk berupa tulisan. Ya, mereka juga mungkin kaget ternyata ulama Asy'ariyah menganggap Al-Qur'an yang kita baca ini apa? Makhluk, bukan firman Allah. Itu berbahaya, itu akidah yang sangat menyimpang. Namun banyak orang Asy'ariyah tidak ngerti. Di antaranya masalah ini, masalah sebab dan akibat. Menurut orang-orang Asy'ariyah, namanya sebab itu bukanlah menimbulkan akibat, tetapi sebab itu, akibat itu muncul tatkala ada sebab, bukan karena sebab. Saya ulangi, akibat itu muncul tatkala ada sebab, bukan karena sebab. Contohnya apa? Contohnya musim dingin di bulan Desember. Bulan Desember bukan merupakan sebab munculnya musim dingin, tapi musim dingin munculnya tatkala bulan Desember. Paham di sini? Paham?
Aduh, hang. Saya ulangi. Mereka menganggap tidak ada sebab yang menimbulkan akibat. Sebab itu ada, tapi hanya sekedar kiasan. Sebab itu ada, tapi dia ghairu mu'athirah, tidak menimbulkan akibat. Tidak punya pengaruh, tetap akan adanya akibat. Tetapi sebab itu hanya alamat, tanda munculnya akibat, bukan sebab untuk menimbulkan akibat. Contoh, kapan musim dingin, musim salju, misalnya bulan apa? Desember. Nah, bulan Desember itu bukan sebab munculnya salju, tetapi musim salju terjadi di bulan Desember. Nah, bulan Desember itu namanya sebab menurut mereka, bukan sumber timbulnya salju. Paham? Contohnya pelangi. Pelangi itu tanda adanya apa? Hujan. Tapi pelangi bukan sebab munculnya hujan. Hujan itu muncul tatkala ada pelangi, atau pelangi muncul tatkala ada hujan. Jadi pelangi itu sebab, namun bukan akibat menimbulkan apa? Hujan. Tetapi hanya sekedar tanda. Itu menurut mereka. Menurut mereka, sehingga mereka mengatakan seandainya ada orang memegang pisau kemudian memotong roti, maka roti tersebut terbelah bukan karena tajamnya pisau. Bukan, tetapi roti tersebut terbelah tatkala pisau digerakkan. Pisau ini tidak punya kemampuan untuk membelah apa? Roti. Tetapi roti tersebut baru terbelah tatkala pisaunya digerakkan. Ngerti atau tidak? Enggak ngerti. Ini aneh. Kalau antum enggak ngerti wajar, karena ini aneh, enggak masuk akal. Oleh karenanya, ulama mereka bernama Al-Juwaini dalam kitabnya An-Nizamiyah, dia membantah habis Asy'ariyah. Dia seorang Asy'ari yang mengkritiki masalah ini. Ini sangat tidak logis, sangat tidak masuk akal. Orang yang berakal tidak akan bisa menerima hal ini. Dia kritik masalah orang-orang apa? Asy'ariyah dalam keyakinan masalah ini. Ya. Karena enggak logis ya. Kalau kita meyakini gampang, pisau sebab untuk merobek, api sebab untuk apa? Membakar. Nah, kenapa mereka punya keyakinan seperti ini? Karena mereka ingin bertauhid. Kata mereka, kalau kita meyakini ada yang menimbulkan sebab selain Allah, maka ini syirik. Semua kejadian akibat itu yang menyebutkan siapa? Yang menentukan siapa? Allah. Maka tidak boleh ada satupun yang menimbulkan akibat kecuali siapa? Allah. Nah, kalau mereka bilang pisau menyebabkan roti terbelah, berarti syirik. Padahal yang membelah roti adalah siapa? Allah. Kalau Ahlussunnah gampang. Iya yang membelah Allah, tapi Allah memberikan kekuatan kepada pisau sebagai sebab untuk membelah roti. Selesai urusan. Apa susahnya? Nah, mereka bikin suatu logika yang aneh, jadi bahan tertawaan oleh sebagian mereka sini, mentertawakan mereka. Inilah salah satu akidah Asy'ariyah yang aneh, yang menyimpang, tapi diyakini oleh sebagian mereka. Paham? Sampai sini paham? Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan sebab-sebab contoh kata Allah tentang sebab dan akibat. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa, Allah kasih dia solusi. Berarti takwa merupakan sumber apa? Solusi. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Kalau dia bertakwa, berarti takwa sebab timbulnya rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Ya. Contoh, zina merupakan sebab cambuk. Kata Allah, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu." Pezina lelaki maupun pezina wanita, maka cambuklah. Kalimat maka itu merupakan hubungan sebab dan akibat. Karena dia berzina maka dicambuk. Allah menentukan sebab akibat. Contoh, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ada kalimat ba, sebab. Makan dan minumlah kalian di surga bima, karena amal soleh kalian tatkala di dunia. Berarti mau surga, makan enak di surga itu dengan sebab amal soleh di dunia. Kata Allah, bima, karena amalan kalian tatkala di dunia. Allah menyebut tentang neraka, tentang penghuni surga, ya. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah penghuni surga, kekal dalam surga, ya. Jazaan sebagai balasan bima kanu ya'malun, karena sebab yang mereka kerjakan tatkala di dunia. Ini sebenarnya syubhat mereka tuh banyak. Ini salah satu akibat dari syubhat, tapi saya tidak akan bisa bahas di sini kan terlalu ruwet,
terlalu rumit, syubhat filsafat terlalu rumit. Intinya di antara produk dari syubhat tersebut, mereka mengingkari adanya sebab yang punya pengaruh. Kalau Jabariyah sudah dari awal tidak ada sebab. Kita ini seperti orang yang bergerak tapi sebenarnya kita itu terpaksa, seperti bulu yang apa? Diterbangkan oleh angin. Seakan-akan bulu tersebut bergerak namun dia tidak punya pilihan dan tidak punya kekuatan, tidak punya sama sekali. Dia hanya dibawa oleh angin tersebut. Adapun Asy'ariyah tidak, ada sebab tapi sebab enggak punya pengaruh. Lebih aneh lagi. Kenapa mereka tadi menolak sebab? Karena mereka takut terjerumus dalam apa? Syirik. Kata mereka, kalau ada yang memberi pengaruh selain Allah, maka itu apa? Syirik. Anehnya, saya ingin sampaikan, ternyata yang memakai jimat-jimat ini banyak dari kalangan Asy'ariyah, yang ngaku Asy'ariyah, ya. Yang mereka sudah ngaji tapi di atas mazhab Asy'ariyah, ternyata mereka yang sering pakai apa? Jimat. Seharusnya orang kalau berpemahaman Asy'ariyah tidak boleh pakai jimat. Karena mereka tahu jimat tidak ada sebab. Harusnya mereka semakin tawakalnya tinggi kepada Allah. Terus ngapain pakai jimat kalau begitu? Saya ulangi. Seharusnya orang bermadzhab Asy'ariyah sangat anti terhadap apa? Jimat. Kenapa sangat anti? Bapak-bapak, kenapa sangat anti? Saya ulangi, seharusnya orang berpemahaman Asy'ariyah harusnya sangat anti kepada jimat. Kenapa? Bapak-bapak juga lemot ya. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Hah? Bapak-bapak? Enggak enak sama ibu-ibu. Ibu-ibu kenapa? Harusnya Asy'ariyah menolak jimat, kenapa? Karena mereka menolak sebab sebagai akibat. Lah kalau sebab tidak bisa akibat, ngapain ente pakai jimat? Harusnya ente tidak pakai jimat. Namun ini dalil bahwasanya mereka tidak paham tentang akidah mereka sehingga banyak di antaranya pakai jimat. Jimat-jimat yang pakai foto-foto tuan guru, foto kiai, itu kan mereka mengaku bermadzhab Asy'ariyah. Sejak kapan foto jadi sebab untuk menolak bala? Dari mana dalilnya? Enggak ada. Apalagi Anda meyakini bahwasanya tidak ada sebab yang menimbulkan apa? Akibat. Paham ibu-ibu? Rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah kejahilan yang tersebar di saudara-saudara kita, ya. Ngaku-ngaku Asy'ariyah tidak ngerti akidah Asy'ariyah. Nuduh-nuduh orang Wahabi Salafi tidak ngerti apa itu akidahnya Salafi. Akidah yang sunnah itu tidak ngerti seperti apa sehingga mereka menolak, mencerca apa yang tidak mereka pahami. Baik, demikian saja, masih ada 10 menit. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah bulan depan. Kalau mungkin ya. Nanti di kopi bukunya, ya. Ada yang pegang jilid 2? Ada yang punya jilid 2? Enggak ada sama sekali. Nanti insyaallah Kemal yang atur ya. Taib. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Apa? HP. Sama kabelnya sekali. Silakan yang bertanya. Silakan. Ini ada mic, ada mic-nya. Bismillah. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dalam fenomena beberapa saat belakangan ini di mana terjadi banyak sekali bencana di negara kita, ada keyakinan kita meyakini akibat ini terjadi adalah akibat disebabkan terjadinya maksiat di tempat-tempat tersebut. Apakah ini keyakinan yang benar, Ustadz? Secara umum bahwasanya musibah terjadi karena dua hal. Bisa jadi karena dosa yang dilakukan, bisa jadi dalam rangka untuk mengangkat derajat. Bisa jadi karena mengangkat derajat. Seorang diuji dengan musibah untuk diangkat derajatnya. Sebagaimana Ibnu Qayyim menjelaskan, bisa jadi seorang kalau hanya diharapkan pada amal solehnya, dia tidak bisa mencapai derajat yang tinggi. Dia sudah sholat, tapi ini derajat dia belum bisa dongkrak dia untuk naik ke surga yang lebih tinggi. Maka Allah kasih musibah, Allah kasih ujian, dengan kesabarannya tadi bisa mendongkrak dia kepada surga yang lebih tinggi. Dan ini mungkin kita katakan inilah banyak ujian yang menimpa para nabi, para solihin. Ya.
Kalau kita baca orang yang paling banyak ujiannya adalah para anbiya. Waktu Nabi ditanya, "Man asyadun nasi balaan?" Siapa orang yang paling banyak ujiannya? Maka Nabi berkata, "Al-anbiya." Orang paling banyak ujiannya orang para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang soleh. Tsumma al-amsal fal amsal. Kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Jadi kemungkinan pertama seorang dikasih ujian dalam rangka untuk mengangkat apa? Derajat. Kemungkinan kedua, dan itu yang mungkin banyak terjadi karena musibah-musibah, karena dosa-dosa yang dilakukan. Kata Allah, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di atas muka bumi dan di daratan, ya. Bima kasabat aydin nas, akibat ulah perbuatan manusia, ya. Liyudhiqahum ba'dhal ladzi amilu, Allah melakukan demikian, Allah ciptakan kerusakan tersebut agar mereka merasakan sebagian dari akibat yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un, semoga mereka sadar, ya. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Banyak musibah yang tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat ulah kalian, dan Allah mengampuni banyak kesalahan kalian. Seandainya setiap maksiat kita lakukan ada musibahnya, kita akan binasa. Seandainya setiap kita maksiat kita ada musibahnya, kita akan binasa. Kita aja untuk menjaga mata saja susah di zaman sekarang ini. Kalau setiap kita ngelihat yang haram, kepala kita kejedut keluar darah, udah mati kita di jalan. Tetapi tidak, kata Allah, wa ya'fu an katsir. Banyak yang Allah ampuni, tapi Allah kasih teguran-teguran supaya orang itu apa? Sadar. Ya. Saya alhamdulillah ya, kita lihat saudara-saudara kita tatkala di Lombok, ya, musibah menimpa mereka, gempa, tapi alhamdulillah mereka bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tegar. Saya kemarin ke sana, ya meskipun rumah mereka runtuh rata dengan tanah, tapi mereka tetap salat, anak tetap sekolah, ada dibuat musola sementara, masjid sementara. Masya Allah, jadi mereka tegar menghadapi semua. Mereka tidak lari dari kampung mereka, mereka tetap tegar di situ, ya. Ya, dan mereka butuh bantuan. Dan saya bilang ini musibah yang mungkin mengangkat derajat mereka, ya. Adapun mereka punya andil dalam timbul musibah, ya mungkin aja ada. Kita nggak bisa nuduh ini nuduh anu, tapi kita katakan kalau kita ini para nabi, kita para solehin, mungkin untuk angkat derajat, tapi kita bukan nabi dan juga para solehin. Kemungkinan kedua bahwasanya kita ini terkena musibah karena dosa-dosa kita lebih kuat. Tetapi tatkala kita yang seorang, karena saya mau diangkat derajat, emang ente siapa? Ente nabi, ente solehin, ya. Dosa ente banyak, dosa kita banyak. Ibu-ibu dosanya banyak, udah banyak, ya. Banyak, udah ngaku banyak, ya. Bapak-bapak juga banyak, ya. Oleh karena kalau kita kena musibah ya wajar, kita tidak bisa jaga pandangan, kita nggak bisa menjaga pendengaran, kita nggak bisa menjaga lisan, kita nggak bisa jaga komentar gatal, komentar sana komentar sini, kita nyebarin berita hoax, kita nuduh yang tidak, ya. Banyak hal, ya. Kita suudzon, kita ini, kita anu, ya, ibadah belum beres, ya. Jadi kalau terkena musibah itu wajar. Tapi yang paling penting bagaimana kita menghadapi musibah tersebut. Makanya kalau ada orang sakit kita bilang apa? Tahur insyaallah. Doanya apa? Tahur insyaallah. Tahur itu artinya apa? Semoga kau disucikan dari dosa-dosamu. Makanya dia mengatakan la tasubbul humma. Jangan kau mencela humma. Itu demam, karena demam itu bisa mengulangi dosa-dosa. Ya. Ya, terkadang orang doain Ustaz semoga sehat selalu. Saya juga tidak ingin sehat selalu, ya. Sekali-sekali saya juga tidak ingin sakit selalu, tidak, ya. Ya, tapi terkadang Allah kasih kita sakit untuk menegur kita. Ya. La tasubbul humma. Jangan kalian mencela demam, karena demam itu bisa mengurangi apa? Dosa-dosa. Jadi kalau ada keyakinan bahwasanya musibah menimpa, ya, karena sebagian dosa-dosa, itu benar. Tapi bukan berarti orang tidak terkena musibah lebih afdal daripada yang terkena musibah. Ya. Betapa banyak orang dikasih istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami biarkan mereka, tapi mereka sadari. Nanti Allah, ya, siksa mereka di akhirat. Ke dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi 'abdihi khairan 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada bi 'abdihi syarran amsaka anhu hatta yuwaffiya bihi yaumil qiyamah." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, Allah tunda hukumannya dan Allah akan balas di akhirat kelak secara sempurna. Ya. Jadi kita bilang belum tentu dosa-dosa di Jakarta lebih ringan daripada dosa-dosa di Lombok atau di Palu, belum tentu. Kita tidak tahu kenapa tidak ada musibah Jakarta. Ada sebab, mungkin ada orang yang berdakwah, mungkin ada orang yang berdoa, mungkin ada hal-hal yang Allah sehingga tidak jadi musibah, ya. Bukan berarti orang terkena musibah lebih buruk daripada kita, tetapi musibah terjadi peringatan bagi kita.
Karena secara umum tidaklah musibah turun, apalagi bencana yang luar biasa, kecuali karena ada dosa-dosa dan kesalahan. Ya. Dosa-dosa dan kesalahan. Dan kita lihat, dengar berbagai macam berita, ini karena begini, ini karena begini, ada karena begini. Ya, ya kita hanya bisa berdoa semoga saudara-saudara kita tatkala terkena musibah menjadi apa? Sabar, dan semoga Allah mengangkat derajat mereka. Adapun jika menghadapi musibah dengan maki-maki, dengan tidak sabar, maka tidak ada faedahnya. Musibah tersebut bisa memperburuk mereka, semakin menjatuhkan ya derajat mereka di sisi Allah. Maka tugas kita menasihati mereka agar sabar dalam menghadapi musibah, dan lebih utama kita segera memberi bantuan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Di sekolah anak saya, kami orang tua membuat program setiap tahun, yaitu 10 orang tua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 menyumbang seikhlasnya, yang nantinya dijadikan satu untuk memberangkatkan seorang guru untuk umroh. Dipilih berdasarkan masa waktu terlama mengajar atau senior, dengan catatan kalau yang dapat tahun itu adalah guru perempuan, kami mengingatkan bahwa ia harus berangkat umrohnya dengan mahramnya. Jika ia ternyata tetap bersikeras pergi umrah tanpa mahram, apakah kami sebagai orang tua yang ikut menyumbang berdosa juga, atau sudah gugur karena kami adalah berperan? Kami sudah berperan sebelum memberikan hadiah, berpesan. Sebelum memberikan hadiah umrohnya. Saya bilang lebih baik dibuat persyaratan tatkala ingin mengumpulkan sumbangan. Buat persyaratan, bukan sekedar anjuran tapi persyaratan bahwasanya yang bisa untuk umroh adalah yang laki-laki atau seorang wanita dengan apa? Mahramnya, seperti itu. Dibuat persyaratan sehingga dia tidak bisa menolak persyaratan tersebut. Kalau kita buat persyaratan dari awal bahwasanya uang ini dikumpulkan dengan begini, maka selesai urusan, dia tidak bisa memaksakan dirinya. Tapi kalau seandainya tadi terjadi, ternyata sudah terjadi dan dia terpaksa untuk dia tetap ngeyel untuk umrah, kita enggak ada masalah insyaallah ya. Kita tidak setuju dengan hal tersebut ya. Dan semoga Allah ampuni orang ini, terutama kalau dia sudah tua dan kemudian dia umur dengan rombongan yang banyak ya. Ini perkaranya lebih ringan daripada kemudian masih muda, kemudian berangkat sendirian, ini lebih berat. Saya sedang mengobati anak saya yang berkebutuhan khusus ke pengobatan alternatif. Kalau dilihat Islami, tetapi setelah itu saya disuruh sholat tasbih dan memberikan foto anak untuk didoakan. Ini bagaimana hukumnya? Apakah termasuk dalam syirikan? Tidak. Jadi sholat tasbih itu bukan sebab untuk pengobatan. Kalaupun itu disyariatkan, bukan sebab untuk pengobatan. Sholat tasbih ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebagian menghasankan hadisnya seperti Syekh Albani rahimahullahu taala. Sebagian ulama mendhaifkan, bahkan mengatakan hadis palsu. Ini pendapat banyak ulama ya. Kenapa? Karena solat tersebut datang dalam seluruh hadis-hadisnya seluruhnya dhaif. Seluruhnya dhaif. Namun sebagian ulama mengangkat hadis tersebut menjadi hasan karena ini dhaif yang banyak, dengan jalan yang banyak akhirnya terangkat menjadi derajat hasan. Namun sebagian ulama berpandangan lain, ini dhaif semua, maka ini hadis yang batil, tidak benar ya. Terutama ini sebab yang pertama karena hadisnya semua dhaif, jalurnya semuanya dhaif. Yang kedua karena dalam solat tersebut ada hitungan-hitungan. Dan ini tidak biasa dalam solat-solat yang lain. Orang yang solat itu konsentrasi dengan apa yang dia baca. Ya, bukan sibuk dengan jumlah hitungan. Sementara solat tasbih itu ada hitungan berapa puluh. Yang ketiga, tidak diriwayatkan dari seorang sahabat pun yang melakukan solat tasbih. Selanjutnya berkaitan dengan masalah ini, kalaupun solat tasbih itu syar'i, sebagaimana pendapat Syekh Albani rahimahullah taala, maka dia bukan sebab untuk mengobati penyakit seorang tertentu ya. Ya, sebab untuk diampuni dosa-dosa, bukan sebab untuk obat dan yang lainnya. Jadi kalau sebab untuk obat misalnya bersedekah itu sebab. Adapun berikan foto anak untuk didoakan ini repot lagi ya. Doa tidak perlu ada foto di depan kita ya. Ngapain kita doa anak kita pada Allah Maha tahu anaknya enggak lihat pun enggak ada masalah. Anaknya ibu itu sedang sakit, ya Allah sembuhkan. Enggak perlu ya Allah yang fotonya yang ini, ya Allah yang ini loh, bukan yang satunya. Ngapain bagi foto ya? Ini repot ya. Nah kalau jin yang harus tahu, jin kamu jangan salah yang ini ya, itu mungkin kalau jin. Kalau Allah Maha tahu segalanya, tidak perlu kita tunjukkan foto kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ragu dengan pengobatan seperti ini.
Bagaimana jika kita membeli gelang-gelang batu untuk diberikan kepada orang lain sebagai oleh-oleh? Kalau itu gelang hiasan bagi para wanita enggak ada masalah. Yang ini tidak diyakini macam-macam. Ya, wanita gelang mutiara, gelang batu, gelang kerikil, gelang tali, gelang terserah. Orang sekarang ada gelang rumput, macam-macam orang sekarang. Itu hiasan bagi wanita enggak ada masalah. Wanita memang untuk berhias ya. Tapi jangan sampai diyakini ini rumput dari Papua loh. Ini Papua nih. Ini begini-begini, nah itu bahaya kalau begitu. Nanti punya keyakinan-keyakinan tertentu ya. Seorang mahasiswa psikologi kemarin baru saja mahasiswa psikologi. Kemarin baru saja dosen menjelaskan tentang kartu Rorschach. Kartu ini dibuat oleh ilmuwan dari Jerman, kalau tidak salah, dibuat dari bercak tinta yang digunakan untuk tes kepribadian. Dengan tes ini bisa diikuti kepribadian seorang secara menyeluruh dan detail. Dan dari tes ini bisa memprediksi keadaan seorang tersebut di masa datang. Dukun ini. Taib, kalau saya setelah dites, ternyata saya ini orangnya tenang. Ternyata seorang ini penyabar. Terus apa hubungannya saya jadi kaya atau miskin? Tidak ada hubungannya. Betapa banyak orang sabar, penyayang, enggak kaya-kaya. Ya, apa hubungannya dengan masa depan? Taib, kalau dia sekedar perkiraan bahwasanya dengan cara dia menulis, cara dia menyampaikan, cara dia berbicara, kita bisa mendebak-debak psikologi orang ini emosional, orang ini. Tapi tidak ada hubungannya dengan masa depan. Karena orang ini menurut bercak tinta, dia bakalan jadi menteri. Ini dukun asli seperti ini. Enggak ada hubungannya, enggak, sangat tidak logis. Logis dari mana? Apa kaitannya dengan masa depan? Tapi kalau orang ini bahaya, kalau dia punya istri-istrinya bakalan diomelin, ya mungkin. Dia logis ya. Emosional sedikit tidak mau kalah. Kasihan istrinya nanti kalau nikah, ya bisa jadi. Tapi kalau hubungannya dia bakalan kaya, bakalan miskin, bakalan jadi menteri, mau jadi presiden, ya apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Ini ya begitulah. Dosen ini enggak benar ya. Baik, demikian saja kajian kita, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menganugerahkan keikhlasan pada diri kita dan semoga kita diwafatkan di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.